Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Nah, salah satu tuduhan yang juga kerap kali dilontarkan terhadap kekristenan adalah tentang konsep logos. Dalam Injil Yohanes kita tahu dikatakan di sana en arche en hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kata orang usil ini mengatakan bahwa logos yang ditulis dalam Injil Yohanes itu diadopsi dari filsafat Helenis. Filsafat Helenis artinya filsafat Yunani kuno, seperti misalnya dari ajaran Plato, Stoik. Benarkah demikian? Hanya karena kesamaan kata logos ditemukan di dalam kitab Injil Yohanes dalam bahasa aslinya. Kita tahu bahasa asli penulisan Injil itu adalah bahasa Yunani. Dan di sana menggunakan kata logos untuk menerjemahkan kata firman. Tetapi benarkah ketika ditulis dalam Injil Yohanes ada kata logos, berarti ini sama dan mengadopsi dari filsafat Helenis kuno? Nah, tentu jawabannya tidak benar. Kenapa? Karena kesamaan kata itu belum membuktikan kesamaan ide, kesamaan gagasan. Apa buktinya? Misalnya saya beri contoh. Kita di dalam bahasa Indonesia mengenal kata surga. Tahukah kita kata surga itu dari bahasa Sanskerta svarga. Nah, ini konsep yang dikenal dalam agama Hindu. Dalam terjemahan Quran berbahasa Indonesia juga ada kata surga. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah konsep surga di dalam Kristen, di dalam Islam, di dalam Hindu itu sama? Hanya karena di dalam kitab suci terjemahan bahasa Indonesia ada kata surga. Di dalam Quran terjemahan bahasa Indonesia ada kata surga. Lalu kemudian serta-merta dikatakan, oh berarti Kristen, Islam itu mengadopsi konsep surga di dalam Hindu. Apa demikian? Nah, tentu tidak demikian. Karena itu jangan menggunakan atau menyimpulkan secara salah. Ini adalah kesesatan logika. Sebab kesamaan terminologi itu belum tentu membuktikan kesamaan ide, kesamaan gagasan. Nah, saya berikan contoh ini di dalam ini adalah kitab Septuaginta, terjemahan PL berbahasa Yunani yang sudah dikerjakan abad kedua, abad ketiga sebelum kedatangan Kristus menjadi manusia. Perjanjian lama yang asalnya itu berbahasa Ibrani, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh orang-orang Yahudi yang ada di luar Palestina. Karena mereka juga ada kebutuhan untuk membaca, mempelajari kitab suci di dalam bahasa Yunani, di mana mereka kini ada di luar Palestina. Mereka yang lebih memahami bahasa Yunani pada waktu itu, kemudian PL Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, kata Ibrani untuk firman, yakni davar, itu ketika diterjemahkan di dalam Septuaginta ini, PL berbahasa Yunani, itu diterjemahkan menjadi kata logos. Nah, tetapi apakah logosnya yang ditulis dalam perjanjian lama itu sama dengan konsepnya dalam filsafat Helenis? Tentu berbeda. Apa bedanya? Konsep logos di dalam filsafat Helenis itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang bukan Allah, tetapi ada mediator, bukan Allah, bukan manusia, makhluk perantara, semacam demiurgos. Nah, ini tentu bertentangan sama sekali dengan apa yang diajarkan dalam Injil Yohanes ketika dikatakan dalam pasal pertama ayat 14, kai hologos sak egeneto, dan logos itu, firman yang adalah Allah itu kemudian menjadi manusia. Nah, Anda bisa cari, silakan. Ini zaman internet, ya kan, era internet, era di mana teknologi informasi berkembang begitu maju. Anda bisa cari datanya secara langsung. Di manakah dalam tulisan-tulisan para filsuf Yunani kuno itu, ajarannya Plato mungkin, dalam filsafat Stoik dan lain-lain, ada ajaran bahwa logos itu menjadi manusia? Tidak ada. Konsep itu sepenuhnya konsep Kristen yang berakar dari perjanjian lama. Nubuatan tentang Sang Mesias ilahi yang menjadi manusia untuk menebus, menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi tidak benar kalau dituduhkan konsep logos dalam perjanjian baru itu mengadopsi filsafat Yunani. Sebab tidak ada satupun ajaran dalam filsafat Yunani yang mengajarkan bahwa firman logos itu menjadi manusia. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ajaran itu berakar langsung dari perjanjian baru dan digenapi dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Karena itu mari kita terus belajar iman kita agar kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran.
tetap berdiri teguh dalam iman Anda kepada Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.